Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Cut Multahada, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah geometri. Yang terhormat, teman-teman semua yang saya banggakan dan saya cintai. Kami dari kelompok 2 izin ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan dari masing anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Chandra Rijaya dengan NIM 14, Febriana Siombing dengan NIM 16, Putri Kurniawati dengan NIM 22, Teresia Febrina Marbun dengan NIM 38, dan Rizky Salsabila dengan NIM 39. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teresia. Untuk Teresia saya persilahkan. Geometri transformasi. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat dan hubungan antar objek termasuk bentuk, ukuran, dan properti-properti lainnya. Transformasi di sisi lain mengacu pada perubahan dan pengubahan suatu objek dari satu bentuk ke bentuk lainnya dan satu posisi ke posisi lainnya. Dalam konteks matematika, transformasi seringkali melibatkan operasi-operasi seperti translasi atau pergeseran, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Geometri transformasi merupakan cabang dari matematika yang mempelajari transformasi objek-objek geometris, mencakup analisis dan pemahaman tentang bagaimana objek-objek tersebut berubah ketika mengalami transformasi tertentu. Selanjutnya, pengertian refleksi. Refleksi dalam konteks geometri transformasi mengacu pada operasi pencerminan atau pembalikan suatu objek terhadap suatu garis tertentu. Proses refleksi ini menciptakan citra yang simetris terhadap garis tersebut. Garis yang digunakan untuk pencerminan disebut sebagai garis pencermin atau sumbu refleksi. Adapun jenis refleksi yaitu yang pertama, refleksi terhadap sumbu negatif X dan negatif Y. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Dan yang ketiga, refleksi terhadap sumbu Y sama dengan H dan Y sama dengan K. Di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri. Baiklah, adapun sifat-sifat refleksi yang pertama itu jarak titik awal ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan yang kedua, garis penghubung antara titik asal ke titik bayangan akan tegak lurus cermin. Yang ketiga, semua garis penghubung antara titik asal dan titik bayangan akan saling sejajar, yang artinya tidak akan pernah berpotongan di suatu titik manapun. Dan yang terakhir adalah pusat refleksi merupakan dianalogikan sebagai cermin. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Secara umum, jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, akan mempunyai koordinat P aksen Y, X. Dari sini kita dapat menentukan pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Boleh dilihat di gambar. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Baiklah, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Secara umum, jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, akan mempunyai koordinat bayangan P aksen sama dengan min Y, min X. Dari sini kita dapat menentukan pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Dapat terlihat pada gambar di samping.
Baik, selanjutnya matriks refleksi. Yang pertama terhadap Y, di mana A, X, Y, refleksi dari titik A yaitu A aksen, Y, X. Maka matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks 0, 1, 1, 0 dikali matriks X, Y. Lalu yang kedua terhadap subu Y sama dengan min X, di mana titik A, X, Y, maka refleksi dari titik A yaitu A aksen, min Y, min X, di mana matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks 0, min 1, 0 dikali matriks X, Y. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh soal. Yang pertama, pada refleksi terhadap Y sama dengan X. Contoh soalnya adalah persamaan peta garis, yaitu X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0, yang dicerminkan terhadap Y sama dengan X adalah penyelesaiannya X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0, itu dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka kita dapat mengubah suatu persamaan itu menjadi suatu persamaan X sama dengan 2Y kurang 4. Kita mengetahui bahwa Y sama dengan X itu matriksnya yang bersesuaian adalah matriks 0, 1, 1, 0, di mana titik matriks dari A aksen B aksen itu sama dengan matriks A B. Dengan demikian, untuk Y sama dengan X, maka nilai dari X aksen sama dengan Y dan nilai dari Y aksen sama dengan X. Didapatkan bahwa X sama dengan 2Y kurang 4 itu menjadi Y sama dengan 2X kurang 4. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil dari pencerminan dari persamaan X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0 itu adalah Y kurang 2X tambah 4 sama dengan 0. Dan dalam GeoGebra dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, contoh soal pada refleksi terhadap Y sama dengan min X. Perhatikan gambar berikut ini, lalu kita mengamati pencerminan dari titik-titik terhadap Y sama dengan min X. Bayangan beberapa titik koordinat yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X dapat dituliskan sebagai berikut. Lalu, berdasarkan pengamatan pada tabel tersebut, secara umum jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, akan mempunyai koordinat bayangan, yaitu A aksen sama dengan titik min Y, min X. Lalu sekarang kita akan menentukan matriks dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Misalkan matriks transformasinya adalah matriks A, B, C, D, sehingga titik A, X, Y, refleksinya ialah A aksen, min Y, min X. Lalu min Y, matriks dari min Y, min X adalah matriks A, B, C, D dikali dengan matriks X, Y. Lalu hasilnya ialah matriks dari AX tambah BY, CX ditambah DY. Dengan sama matriks tersebut, ialah min Y sama dengan AX tambah BY menjadi A sama dengan 0 dan B sama dengan min 1. Lalu min X sama dengan CX tambah DY, di mana C sama dengan min 1 dan D sama dengan 0. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X adalah
matriks 0, min 1, min 1, 0. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan memodifikasi refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Sebagai contohnya, di sini pada bidang kartesius diberikan titik A min 2,2, titik B min 2,1, titik C min 4,1, dan titik D min 4,2. Jika dihubungkan antara titik-titik tersebut, maka akan membentuk bangun datar persegi panjang. Coba buatlah refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Lalu, di sini, saya akan memasukkan terlebih dahulu titik-titik yang telah saya sebutkan tadi, yaitu titik A, min 2,2, titik B, min 2,1, titik C, min 4,1, dan titik D, min 4,2. Jika kita hubungkan antara keempat titik ini, maka akan membentuk suatu bangun datar, yaitu persegi panjang. Nah, sesuai perintahnya tadi, pertama kita akan merefleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kita buat dulu garisnya, Y sama dengan X, maka muncullah garis Y sama dengan X. Di sini, kita ingin merefleksikan persegi panjang ini dengan sumbu Y sama dengan X. Maka, nanti akanlah terbentuk persegi panjang yang baru dari hasil refleksi garis Y sama dengan X. Akan terbentuklah seperti ini. Nah, dari hasil refleksi persegi panjang yang lama ini, jika direfleksikan akan membentuk persegi panjang yang baru. Maka di sini terdapatlah titik refleksi yang baru, yaitu titik refleksi A 2, min 2, titik refleksi B 1, min 2, titik refleksi C 1, min 4, dan titik refleksi D yaitu 2, min 4. Sudah jelas? Maka untuk selanjutnya saya akan merefleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Jika ingin merefleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka awalnya lagi kita gabungkan dulu antara keempat titik ini menggunakan garis, maka akan terbentuklah suatu bangun datar yaitu persegi panjang yang kita ingin merefleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka terbentuklah lebih dahulu sumbu Y sama dengan min X, dan akan kita refleksikan persegi panjang ini dengan sumbu Y sama dengan min X. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Dari persegi panjang yang baru, dari persegi panjang yang lama, jika kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X ini, maka akan terbentuklah persegi panjang yang baru dari hasil refleksi persegi panjang yang lama. Nah, dari refleksi persegi panjang yang lama ini, akan terbentuklah juga titik refleksi yang baru, yaitu titik refleksi A, min 2,2, titik refleksi B, min 1,2, titik refleksi C, min 1,4, dan titik refleksi D, min 2,4. Sudah jelas? Maka dapat disimpulkan bahwa
Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat dan hubungan spasial antar objek, termasuk bentuk, ukuran, dan properti-properti lainnya. Transformasi adalah mengacu pada perubahan atau pengubahan suatu objek dari satu bentuk atau posisi ke bentuk atau posisi yang lain. Geometri transformasi merupakan cabang dari matematika yang mempelajari transformasi objek-objek geometris. Refleksi atau pencerminan adalah bagian lain dari transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Pada refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan dari titik tersebut, yaitu titik P, X, Y menjadi refleksi titik P, Y, X. Untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan dari titik tersebut, titik P, X, Y menjadi refleksi titik P, min Y, min X. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.